Selamat pagi Legiters, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, yang sakit segera sembuh, yang banyak urusan semoga cepat diselesaikan, dilancarkan urusannya, dan sehat-sehat selalu ya Legiters. Hari ini Olive mau sarapan dulu, yuk ikutin kegiatan Olive ya. Pagi ini sarapan yang simpel aja, mau bikin frentoast. Biasanya frentoastnya Olive kasih susu cair, UHT itu, dikasih susu kental manis, dikasih cinnamon, sama telur. Tapi kali ini Olive bikinnya, Olive kasih telurnya dengan yogurt dan merica ya. Udah gitu terus di grill. Ini untuk 6 lembar roti tawar, Olive pakai 3 telurnya ya. Pakai telurnya 3 dan yogurtnya 2 sendok makan lah. Lalu yogurt dan telurnya Olive kocok kembali sampai rata ya. Dikocoknya agak kenceng biar terpisah karena yogurt lemak ya, biasanya dia bergerindil gitu kalau nggak dikocok kencang. Kemudian masukkan roti ke dalam adonan telur tadi. Ini ditekan-tekan, ditusuk-tusuk ya biar telur dan yogurtnya meresap sampai ke dalam. Lakukan terus sampai rotinya habis dan adonannya juga biasanya tinggal dikit ya karena sudah terserap ke dalam roti. Udah gitu langsung Olive grill di pan ya. Ini sebelumnya pannya boleh juga dioleskan dengan margarin atau butter. Ini masih ada sedikit sisa adonan, sayangnya dibuang. Jadi Olive taruh di atas roti yang pertama dibakar. Rotinya kita grill dulu. Ntar kalau udah mulai ini, di bawahnya kita balik. Nih, frentoast kita udah siap ya. Sekarang Olive juga mau bikin jus terong Belanda ya. Ini namanya terong Belanda. Di Pekanbaru ini banyak sekali terong Belanda ya. Ini biasa dibuat jus kalau di restoran-restoran. Nah, ini sekarang nanti Olive mau bikin jus terong Belanda. Karena terong Belanda ini khasiatnya banyak sekali. Nih, ini rasanya asam-asam manis gitu ya. Dia seperti perpaduan antara tomat, semangka, sama markisa. Nanti liatin gimana ya Olive bikinnya ya. Nih pertama-tama terong Belandanya kita kupas dulu ya kan. Seperti tomat, seperti markisa, ada bijinya ya. Ini buahnya kulitnya ini agak sedikit tebal gitu ya. Jadi dia bukan seperti kulit tomat. Kulit tomat kan tipis ya. Tuh. Kalau ini kulitnya agak tebal, tebalnya tuh hampir seperti terong bulat tuh yang hijau-hijau yang buat lalapan. Terong apa tuh namanya? Nah, dia hampir seperti itu ya tebalnya. Yang memang mungkin ini memang keluarga dari terong-terongan ya, bukan keluarga dari tomat mungkin. Coba nanti Olive kasih tahu informasinya ya. Kandungan yang di dalamnya ini terdapat apa gitu. Di Olive infokan. Tapi Olive pernah baca, ini kandungannya bagus banget ya. Termasuk salah satu yang bagus lah, vitamin C-nya banyak kalau nggak salah ya. Nanti dia Olive nggak berani ngomong, ntar informasinya nanti yang komplit Olive cari dulu ya. Tuh. Dia kayak gini guys, tuh. Ya. Rasanya nih asam manis. Cenderung lebih banyak asamnya sih daripada manis ya. Ya seperti kalian makan markisa gimana sih? Nih kalau dia udah makin tua, kulitnya cenderung lebih gampang dikupas nih. Tuh ya. Ya seperti kulit mangga lah.
Oke, segini aja dulu. Nanti Olive mau blender ya. Oke, sekarang sarapan Olive udah siap nih, jus terong Belanda dan juga French toast madu. Ini French toastnya Olive olesin kembali dengan madu ya. Nih terong Belanda ya, dia kental seperti ini rasanya, manis, asem, dan sedikit sepet. Ini nama latinnya Taramilo, kalau nggak salah ya, Taramilo. Ini memang bagian dari keluarga tomat-tomatan gitu. Bentuknya tuh lonjong seperti telur. Terus agak kalau udah matang agak kemerah-merahan gitu, merah-merah marun. Katanya sih ya, ini berdasarkan jurnal katanya terong Belanda ini kaya akan vitamin C, antioksidannya karena mengandung antosianin dan flavonoid. Lalu ada vitamin A dan beta karotin, bisa mencerahkan kulit dan menjaga kesehatan mata. Terus dia juga punya serat alami yang tinggi, bagus untuk pencernaan. Dia juga mengandung kalium. Dia juga mengandung kalium dan mineral untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Dia juga menurunkan kolesterol. Cuman kan banyak yang tidak tahu ya, banyak yang tidak paham dengan buah ini. Jadi mungkin ya menganggap sebelah mata dengan buah yang namanya terong Belanda. Olive nggak tahu di daerah Jawa sama Kalimantan ada nggak ya buah ini ya? Seharusnya sih ada ya. Karena ini kan buah terong Belanda ini kan bisa tumbuh di mana aja kayaknya. Karena ininya rasanya asam ya, lebih banyak cenderung asamnya. Mungkin sebaiknya ditambahkan sedikit gula atau madu. Tapi kalau yang senang asam, nggak pakai gula, nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Lanjut ya teman, ikutin kegiatan Olive buat masak makan siang ini. Jadi kayaknya Olive mau masak empal gentong aja ya. Ini bumbu udah dipanaskan. Bumbu yang tadi dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, kunyit, serai, lengkuas, daun jeruk juga masuk semua ya. Lalu kemudian nih kita masukin daging yang sudah kita pesto sebelumnya. Nih dagingnya udah lembut. Ini isinya daging sama jeroan ya. Ada usus, ada babat, semua campur di sini. Oh iya, Olive juga lupa tadi bilang, masukin juga ya perempahannya seperti kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis. Ini udah matang semua. Nah, tinggal endingnya harus ada ini. Kalau nggak ada ini, nggak afdol. Ini daun kucai. Sebenarnya bisa diganti daun bawang, daun sop gitu ya. Tapi kayaknya kurang kurang afdol lah kalau Olive. Yang namanya empal gentong ya pakai kucai ya. Ini kucainya kan ada tuh yang dikasih mentah, tapi kalau Olive kalau mentah kurang ini ya. Sebenarnya sih yang enaknya dimasak dulu sebentar, jadi bau nggak enaknya itu bisa tereliminir. Nah nih,
Ini udah siap semua pelengkapnya. Ini Olive bikin acar juga. Ini tadi bikin cabai kering di blender. Nah, kemudian ini bawang goreng. Nih. Inilah bintangnya, empal gentong. Sudah siap ya guys. Nih. Ayo kita makan ya. Tuh masih panas nih, enak banget ya. Ini jeruk. Kemudian ini ada acar. Olive suka acar ya. Ini biasanya acar kita selalu bikin buat nasi goreng enak, buat mie goreng atau mie Aceh enak. Kemudian yang lain adalah kerupuk kulit. Kalau kerupuk kulit di Cirebon beda ya, dia kerupuk sapi juga, tapi dia cenderung kerupuk kerbau ya. Dia cenderung hitam dan panjang-panjang, dia besar-besar. Kerupuknya itu beda sama kerupuk kita yang di sini ya. Kemudian bawang goreng. Biasanya juga taruh di sini bawang goreng. Memang suka bawang goreng ya. Terus yang terakhir adalah ini. Nih ya. Empal gentong itu khasnya memang ada bubuk cabai ini ya. Ini cabai kering di blender gitu. Ini pedes ya. Jadi kayaknya nggak perlu lagi deh pakai cabai yang diulek gitu. Karena dia cukup pedas. Oke, kita makan dulu ya guys. Kalau kalian suka kecap, tambahin kecap juga boleh ya. Tapi Olive mau rasa dulu, kayaknya kalau nggak perlu kecap, nggak perlu. Kalau perlu nanti baru tambah. Masya Allah, nikmatku mana lagi yang kau dustakan. Bismillahirrahmanirrahim. Olive makan dulu ya, legiter. Ini makan sambil cerita-cerita ya. Kalian tahu nggak kalau empal gentong ini di Cirebon tuh dia ada dua yang kayak gini. Satu empal gentong, satunya lagi empal asam. Sama-sama enak. Kalau empal asam tuh isiannya juga sama seperti ini, ada daging, ada jeroan. Cuma dia kuahnya tuh cenderung lebih asam seperti kita makan asam-asam iga tuh, asam-asam daging. Nah dia kayak gitulah. Dan empal gentong ini tidak pakai santan ya. Ini memang tidak pakai santan. Kuahnya juga nih cenderung light ya. Agak sedikit butek tapi ini karena bumbunya banyak. Di Cirebon itu Olive kan sempat tinggal di Indramayu ada 4 tahun lah. Jadi kita suka main ke Cirebon. Di Cirebon tuh banyak kuliner yang enak-enak ya, kuliner desa jadul gitu, kuliner tradisional lah yang benar-benar apa ya, tradisional lah, benar-benar dari zaman dahulu kala tuh sudah ada. Nasi jamblang
juga enak, makannya pakai daun jati. Terus bubur ayam Cirebon, Olive pernah cerita kan? Bubur ayam Cirebon mereka menggunakan santan. Bubur ayam Cirebon enak juga. Duh, inilah ya. Kalau orang terbiasa merantau ya guys. Makanan saya hari-hari ya kayak gini. Ntar mau masak soto Banjar saya bikin. Mau makan pal gentong ini saya bikin. Karena bagi saya makanan Nusantara tuh semuanya enak. Baik lagi sekian dulu dari Olive. Olive mau makan dulu, kita ketemu lagi ntar sore, nggak tahu kegiatannya apa ya, ikutin aja terus ya, bye bye. Hujan ya, dari siang tadi masih hujan, nggak berhenti berhenti. Nungguin tukang bakso ya guys, hujannya baru berhenti, mudah-mudahan ada tukang bakso. Kalau emang rezeki nggak kemana ya guys, ini tukang baksonya nongol, tapi udah agak telat sih, jam 9-an. Ini baksonya seporsi 10.000 ya, murah, isinya banyak. Ada pangsit kuah, ada pangsit goreng, ada baksonya 4 biji, apalagi tuh ya, ada tahu 2 juga. Saus kecap masuk? Masuk semua bang. Kami ada apa tuh ya? Acara? Besok ya? Enggak, malah beda nampaknya. Cara makan orang itu. Oh ya. Kirain besok minggu. Ini taruh mana sih? Iya, di sendok aja, taruh di sendok cabenya. Masih kuah. Cukup? Udah cukup bang. Ya, dah. Udah Oke bang. Sini? Ya. Oke, kasih banyak ya bang. Ya. Nih, bakso kita. Ya guys. Malam-malam hujan baru berhenti. Kita cari bakso. Ini Olive juga belum makan malam. Lagi males makan nasi ya, pengennya makan yang kuah-kuah gini. Apalagi hujan-hujan gini ya. Memang paling enak makan bakso. Ya udah Legeter, sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok di vlog yang lain. Bye bye.